Selamat Ayo. malam, Dokes. Selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Kita kembali lagi live bahas mental, gangguan mental. Meneruskan yang kemarin. Eh, ini Dokes dimulai dari aku dulu, Dok. Nerusin kemarin. Oh, no, ada yang tanya tuh, apa cara mengatasi ceritaku kemarin apa yang kayak introvert gitu loh kan. Nah, itu kan ada yang tanya, "Nah, cara ngatasiku gimana?" Sebenarnya itu agak panjang ceritanya, Dok. Jadi ya sebenarnya asal bejowe sih, apa beruntung aja bisa survive gitu kan. Jadi kan ya pertamanya kan kaget ya, Dok ya, kaget kenapa kok bisa sakit seperti itu ya kan. Terus ya tak cocok logikan ya. Cocok logikan, berusaha mencari pembenaran lah, mencari justifikasi. Oh, jangan-jangan memang karena mereka itu orang-orang itu apa kebanyakan memang nggak bener sama dia, nggak bener, kemungkinan ya kayak buang sampah sembarangan lah, apalah, mau mencari seperti lah. Itu pertama kalinya mencoba mencari alasan yang logis ya. Aku mencoba menjustifikasi ya. Artinya bukan sakit lagi, pertama malah muncul rasa benci ya kan, rasa benci terhadap perilaku mereka kan. Cuman ya nggak sampai apa sampai marah banget ya, cuman ketika di tempat asing rasanya langsung meme wajahku berubah jadi kayak orang yang marah gitu loh, marah gitu kan, Iki kan marah. iki kon cerita kon dhewe to, Bim, lah, Bim. Iya, Iya, cerita oke. aku sendiri. Iya, oke. Memulai dipisui ya, dan awal dipisui. Nah jadi tapi aku mikir gini ya kan ya, cowok ya cowok dok ya, cowok dan istilahnya tertarik pada cewek-cewek dok kan. Tak pikir-pikir, nah aku wajahku merengut terus, wajahku suram terus, itu apa ya, nyari cewek susah gitu. Gak bisa PDKT gitu kan, susah. Tak pikir terus akhirnya ngapain sih, oh ngapain, ya benci-benci, nggak suka ya nggak suka, tapi kan tetap jalan terus ya kan. Akhirnya berusaha menormalisasi, berusaha untuk anu, ya meskipun sampai sekarang pun nggak bisa normal gitu kan, pasti kadang itu apa rasa nggak suka itu tetap muncul ya, mungkin langsung wajahku langsung merengut gitu kan, langsung nggak suka itu tetap ada. Cuman berusaha lah apa tadi ya, di tempat keramaian tuh tak anggap ah udah sekarang nih ya sebagai angin lalu, yang tak lihat tuh cuma cewek-cewek tok kan. Cewek-cewek tok, nggak urusan dengan yang lain, nggak urusan aku, nggak urusan mereka apa, nggak urusan. Nah, terus akhirnya ya wes, sampai sekarang pun seperti itu. Jadi ya wes lah, ngapain juga, yang penting kan aku tujuanku masih hidup dan aku nggak ada urusan dengan mereka, bisa menikmati cewek-cewek, lihat gitu yang cantik juga. Menikmati cewek-cewek. Wah, ini kamu kok kayaknya anu, Bim. Wah, menikmati cewek-cewek. Oke lah, bukan. Ini birnya, ini ada tanya. Birnya itu Suntori, adiknya Suntoro. Itu ada yang nanya. Oke ya, Bim. Itu tadi apa namanya? Kowim itu menceritakan tentang dirinya gitu ya, tentang apa namanya, tentang dirinya eh, memahami dunia gitu ya. Tapi ini Wim, apa tagline-mu itu tadi ya, tagline-mu di apa di flyer tadi, mengarungi lautan mental itu ya, mengarungi lautan mental. Apik Wim iku Wim. Cuma lambemu sing terakhir iku rada lemes ngono ya. Nak kaku Lambemu ya lho, reso ngomong, nak kaku ya, reso ngomong tuh. lah yang golek anu apa jenenge One Piece. One Piece lambemu iku ya. Gini tapi gini ya, sekali lagi ya. Yang namanya gangguan mental itu pada saat seseorang itu mengalami ya, mengalami handicap untuk berkomunikasi, bersosialisasi dengan yang namanya komunitasnya. Dia akan mengalami gangguan mental, ya, gangguan mental. Batasannya gangguan mental memang blur gitu ya. Batasan gangguan mental itu memang tidak jelas. Seperti itu pertanyaannya tadi itu ada pertanyaan bagus. Paranoid itu ya. Paranoid itu gangguan mental bukan gitu ya. Ya. Nah, paranoid dalam batas-batas apa gitu ya. Tapi memang ada gangguan paranoid itu ada. Ya, paranoid. Paranoid itu kecurigaan yang tidak berdasar. Paranoid. Seperti fobi itu adalah ketakutan yang
tidak berdasar gitu. Itu adalah fobi. Kalau takut kepada misalnya kamu takut sama peniti, ada ono kanca kuwi ndelok peniti itu girap-girap. Lihat peniti gitu ya. Lihat peniti itu, wah dia lari girap-girap gitu. Ada itu ya. Ada itu. Itu adalah fobi terhadap peniti itu. Nah, ini memang gangguan mental gitu. Tapi kalau kamu takut terhadap ular, itu bukan fobi, Bem. Yang namanya ular itu bisa membunuh kamu gitu ya. Jadi kalau yang namanya fobi itu adalah ketakutan yang tidak berdasar gitu. Tetapi kalau memang takut kepada hal yang mematikan itu, membuat kamu sakit, takut megang api, itu bukan fobi, memang panas itu ya. Ya, jadi kalau ada apa fobi gitu ya, oh memang bahaya kok, yo itu bukan fobi namanya, emang mengerikan gitu ya. Jadi ada istilah fobia itu adalah takut kepada ketakutan yang tidak mendasar. Tadi pertanyaannya adalah paranoid gitu ya. Paranoid. Misalnya dokter. Dokter itu memang dilatih untuk curiga gitu ya. Dilatih. Dokter itu dilatih untuk curiga. Dokter itu dilatih untuk mencari ini masalahnya di mana gitu ya. Dilatih untuk curiga. Dokter itu mencurigai ya. Ada yang namanya suspek gitu. Yang dicurigai oleh dokter itu banyak gitu ya. Misalnya ada ini panas ini. Yang dicurigai oleh dokter apa? Pertama, tipes gitu ya. Ini suspek gitu. Nah, dicurigai. Tapi apakah kecurigaan dokter itu sakit mental? Ya enggak lah ya. Kalau dokter itu memang demikian. Jadi kecurigaan yang tidak berdasar itu adalah, nah itu tadi fobia tadi itu ya, fobi. Tapi ya kadang-kadang dokter itu ya misalnya dokter itu mencurigai sesuatu itu kadang-kadang ya tanpa dasar. Berdasarkan apa? Intuisi. Wah, intuisi lambemu yo gitu. Jadi apa? Bayangin aja. Bayangin aja dokter, dok ini saya panas, wah tipes ini. Oh, Pak. Nah, tapi ya dia ngomong tipes itu karena misalnya ya, misalnya apa namanya? Misalnya ya, oh sedang musimnya tipes gitu ya. Wah, ini tipes. Ini kayak katanya Damar nih. Penegak hukum bawaannya curiga. Lah iya memang bawa hukum itu, tapi kan ada ya namanya hukum itu, ini kembali ke hukum ya, kayak hukum itu. Hukum itu dasarnya kan untuk kepentingan manusia gitu ya. Bahwa hukum itu adalah orang berpikir secara apa, Wim? Epistemologis. Harusnya demikian itu hukum gitu ya. Tapi karena demikian, hukum itu ada doktrin-doktrinnya gitu. Misalnya apa? Ada misalnya doktrin hukum itu lebih baik melepaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah itu. Hukum ya. Loh itu doktrin itu ya dipakai gitu. Misalnya apa namanya? Praduga tak bersalah gitu ya. Jadi seseorang itu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah itu. Bukan disuruh membuktikan bahwa kamu tidak bersalah gitu. Tapi itu juga doktrin gitu. Itu juga doktrin. Sama dengan kecurigaan dokter gitu ya. Kecurigaan dokter ya demikian. Hanya saja kalau yang namanya paranoid itu bisa menjadi gangguan mental kalau kamu terlalu curiga itu dikit-dikit. Nah, orang yang paranoid itu, orang lain yang dicurigai itu disuruh membuktikan bahwa kamu tidak melakukan. Lah gendeng ya, gitu. Ya, ini adalah gangguan mental. Jadi dia merasa tidak nyaman, gitu ya. Ya, dia tidak nyaman kalau ada orang. Jadi dia menuntut orang itu membuktikan bahwa kecurigaannya itu salah, itu. Loh, apa sih itu ya? Dia curiga dan orang lain harus membuktikan kecurigaannya itu salah itu. Ya, itu yang namanya. Nah, ada lagi yang namanya gangguan paranoid bersama. Wah, itu paling bahaya, Win. Loh, ada itu ya namanya. Gangguan paranoid bersama itu. Jadi, mereka itu bareng-bareng paranoid terhadap satu hal,
Terus kemudian mereka saling menguatkan. Lah wes lah, itu wes ya. Wah, itu adalah itu gerombolan toksik gitu kalau gitu itu. Gangguan paranoid bersama itu ya. Nah, itu gangguan paranoid bersama itu ono itu memang itu ada Biasanya pas gangguan paranoid. biasanya pas ini bro, mendekati pemilu biasanya ada itu. Gangguan paranoid bersama. Oh itu bahaya itu. Oh itu gendeng berjamaah lah itu ada yang edan berjamaah. Ya jadi dia itu curiga. Mereka itu mencurigai satu orang atau satu kelompok dan mereka itu saling, oh memang itu bahaya. Itu akhirnya ya, wah itu memang benar-benar ya. Nah itu adalah ini gerombolan toksik ini, beneran gerombolan toksik gitu ya. Jadi orang yang dicurigai itu pokoknya harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Lah, gendeng orang dia yang curiga. Orang lain disuruh membuktikan kecurigaannya salah. Wah, ini koplak teman-teman. Nah, itu yang namanya ini gangguan mental gitu ya. Tapi kalau dokter itu curiga sama yang namanya penyakit tipes, terus kemudian kira-kira yang nulari kamu itu siapa? Tetanggamu ada enggak yang apa namanya, yang sakit tipes loh? Loh ya ini bukan paranoid, orang ini nyari penyebabnya itu ya. Dokter ya misalnya, ini tipes itu pasti ketularan lah ya. Itu nggak mungkin tipes itu datang dari langit itu, nggak ada itu ya, nggak ada. Pasti ya tipes itu mesti ketularan gitu. Nah, yang dicurigai siapa? Tetanggamu dua sebelah ada yang panas enggak? Tetanggamu kalau beol sembarangan enggak punya WC enggak? Nah, itu yang dicari. Nah, loh ini bukan paranoid itu ya. Karena sakit tipes itu adalah apa namanya? Ya penyakit membahayakan ya. Sumbernya harus dipotong gitu ya. Itu bedanya antara yang namanya gangguan atau tidak. Nah, yang namanya gangguan mental itu ya. Definisi gangguan mental itu berkembang, Wim. Berkembang, berkembang. Apa yang dulu dianggap bukan gangguan mental, sekarang dianggap gangguan mental. Loh kok iso, kok bisa? Iya, kehidupan itu berubah gitu ya. Kehidupan itu berubah. Ya karena mental sendiri adalah bagaimana satu individu berhubungan dengan individu lain menghasilkan mental gitu. Kalau kamu di gua sendirian, Wim, nggak ada istilah gangguan mental. Bosak karepmu jengking kok jempalik bentuk-bentuk nondasmu urusanmu dewe itu ya itu. Ya jadi kalau kamu apa namanya, nah ini ada yang curiga ini lama-lama bahas DSM 5 enggak, saya enggak sejauh itu ya gitu, nanti banyak yang baper gitu. Nanti kalau aku bahas DSM 5 banyak yang baper. Tapi benar bahwa DSM 5 itu ada hal-hal yang kemarin bukan jadi gangguan mental, sekarang dianggap gangguan mental gitu ya. Nah, apa yang di DSM 1, DSM 2 pernah dianggap gangguan mental, di DSM 3 bukan lagi gangguan mental gitu. Ya. Kenapa? Lah, karena kita semakin paham bagaimana yang namanya otak kita itu berhubungan dengan otak manusia lain gitu ya. Jadi bahkan otak kita berhubungan dengan otak individu lain yang non manusia, kucing, anjing gitu ya. Itu menghasilkan mental. Jadi hubungan antara manusia dengan pet, dengan piaraannya itu menghasilkan sikap mental gitu ya. Mental itu adalah bagaimana sikap mental itu adalah bagaimana kita menerima, merespon atau mendapatkan data dari luar, kemudian merespon data itu gitu ya. Itu yang namanya mental, sikap kita gitu. Nah, yang namanya gangguan mental kalau kamu menghadapi yang namanya handicap dalam bersosialisasi gitu. Kamu Wim, saiki ya Wim gitu ya. Kamu itu ya anjingmu kamu pakai rok gitu ya. Kamu latih jalan berdiri, terus coba kamu rekam. Lu kamu dibully orang sak dunia raya, SJW asu itu. Beneran itu. Ya, wah, mereka itu menganggap kamu itu melakukan yang namanya kekerasan terhadap anjing gitu.
Ya, loh iya itu ya. Jadi kamu dianggap gangguan mental, kamu itu menyiksa anjing gitu. Padahal tahun 70-an, tahun 80-an ya, kemedi bedes itu ya, tanda bedes itu ya. Tanda bedes itu ya. Oh, tanda bedes itu di kampung-kampung trung tung 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 sari men lungo nang pasar. Lho ayo coba kamu sekarang ya. Cobalah kamu itu ono tanda bedes kuno. Wah, kok niku kemudian dibully kamu sama SJW bedes iku ya. Loh iya, karena dunia sudah berubah, Wim, gitu. Dan kita makin paham. Misalnya yang paling gampang pada DSM-2. DSM-2 yang ngomong jauh ya, DSM-2 yang namanya homoseksual itu adalah penyakit. Itu di DSM-2 gitu ya. Di DSM-2 itu yang namanya homoseksual itu disebut jelas-jelas penyakit. Di DSM-3 sudah direvisi itu, ya. Yang namanya apa namanya? Homoseksual itu bukan penyakit. Mereka dianggap gangguan mental kalau mereka itu homoseksual itu merasa tidak nyaman dengan kehomoseksualannya. Bahkan orang heteroseksual yang tidak nyaman dengan keheteroseksualannya, ya dianggap sakit gitu. Ya itu. Nah, kenapa ya? Itu karena dia merasa tidak nyaman. Jadi yang dianggap gangguan mental itu dia tidak nyaman atau membuat orang lain tidak nyaman gitu. Ya. Tapi orang lain itu kan kalau tidak nyaman gara-gara paranoidnya sendiri, loh ya itu gara-gara paranoidmu itu gitu. Orang nggak ngapa-ngapain kok gitu loh. Oh kamu tuh loh nggak diapa-apain gitu. Orangnya diem ngurusi badannya sendiri, dia karena paranoidnya jadi merasa terganggu. Jadi gangguan paranoid tadi itu orang yang nggak ngapa-ngapain dia merasa terganggu dengan orang yang nggak ngapa-ngapain itu. Bayangkan Mim ya, hanya ada orang yang tidak berdoa, terus kamu itu merasa tidak nyaman. Kenapa? Orang itu kok nggak berdoa? Loh, orang dia sendiri, kok kamu yang bulat itu loh, yang gangguan mental kan kamu namanya itu. Orang nggak berdoa, kamu ribut itu. Kamu paksa dia berdoa. Ya kan geblek kamu ini gitu ya. Loh kamu tidak nyaman. Loh orang lain tidak melakukan apa-apa, kamu merasa tidak nyaman. Nah kan aneh kamu ya. Gitu. Kecuali ada orang teriak-teriak, kamu merasa tidak nyaman. Lah iyalah ya, berbeken gaplek. Lambemu ojo oleh mangap ojo ombo-ombo. Lah itu memang dia mengganggu. Loh, orang dia nggak ngapa-ngapain, diem gitu ya. Ya itu. Iya, iya, ya lambene dhewe tapi kopengnya lho kopengku lambemu ya gitu gitu. Ya lambeku dhewe tapi kopengku gitu ya. Itu yang namanya gangguan mental gitu ya. Ini yang menjadi sekarang menjadi patokan gitu ya. Patokan itu bagaimana otak kita itu berhubungan dengan lingkungan gitu dan bagaimana menyikapinya. Nah, itu dia ya gitu. Terus. Oke dok, ini ada kemarin sih ada yang DM tanya soal BPD, borderline personality. Jadi dia personality disorder, BPD. Iya. Ya jadi tanya, dia kan sudah 4 tahun ini, katanya 4 tahun udah ke psikolog ya kan, didiagnosa ini didiagnosa BPD. Cuman dia tuh masih ragu mau minum obat dari psikiater apa enggak. Nah, dia mau tanya apakah dengan terapi itu bisa sembuh atau memang harus minum obat dari psikiater. Gini loh ya, itu sama aja kamu itu datang ke tukang tambal ban itu terus, Mbak ini kudu ditambal ban nih. Yo aku perlu saya tak pikir di sini enaknya ditambal apa enggak gitu ya itu. Sampai 4 tahun. Lah iya gitu. Ini bannya bocor, kempes, ke tukang tambal ban sudah bener gitu ya. Terus tukang tambal bannya itu, Mbak ini ditambal Mbak itu. Masih bocor halus ditambal, soalnya borderline bocor halus ya gitu. Terus dia mikir sih, iki enaknya ditambal apa enggak? Sih. Tak pikirnya dhisik 4 tahun, ditambal apa enggak enaknya. Yus, urusanmu sakarep-karepmu gitu ya. Jadi kita itu konsul itu ke ahlinya, ya diserahkan ke ahlinya.
Jangan terus diputus-putusi dewe ngono ya gitu. Kalau kita merasa tidak nyaman dengan satu ahli, kita boleh yang namanya second opinion, third opinion, fourth opinion. Boleh, tetapi sesama ahli itu ya. Jangan terus dokter bedah saraf memutuskan terus konsul ke dokter penyakit dalam. Lu gak level gitu ya gitu. Dokter bedah saraf ini tumor, harus dioperasi. Tanya ke dokter psikiater, lo ya geblek namanya gitu ya. Sama aja, dokter psikiater ini dokter psikiater sudah memberikan ini harus diobati. Lah konsul yang pendeta, lo wis yo mbuh sak karepmu gitu ya itu. Ya, jadi sudahlah ikuti apa yang direkomendasikan oleh ahlinya gitu ya. Gitu. Kalau saya disuruh ini sebaiknya gimana? Leo garo aku gak meriksa itu loh ya itu. Ya, yang namanya borderline itu ya memang ya bocor halus iku mau ya itu. Lah masih bocor halus saiki lho wis konsul nang tukang tambal ban. Tukang tambal ban iki wis iki ditambal. Kon mikir petang tahun yo sak karepmu ya gitu. Nah itu ya itu. Puas aku ya. Ya, Orangnya datang jadi dok, orangnya datang di sini. ya, Orangnya datang di sini. makanya gitu. Jadi kalau sudah direkomendasikan oleh ahlinya dan merasa kurang percaya, lo datang ke ahli yang lain gitu. Lah kalau dasarnya tidak minum obat itu karena second opini, third opini misalnya dari 6 orang yang bilang minum obat cuma satu, oke, aku ikut yang 5. Lo nggak apa-apa itu. Loh ya gitu. Gitu. Jadi ya serahkan kepada ahlinya gitu. Lah kalau ahlinya sudah minum obat terus kon ngombe jamu ya sakarepmu lah urusanmu lah. Oke, lanjut dok. Ini tadi ya soal saintis. Ya ini mana nih? Dok, saintis bisa kena gangguan mental, enggak? Loh, Dan sejarah buruk terbesar apa tentang gangguan mental? loh ya apa sih? Saintis gangguan mental ya wakeh gitu. Ya, ini gampangnya itu saintis ya, ada pemikir atau filsafat itu. Yang namanya apa namanya? Itu apa namanya saintis yang berantem itu antara yang namanya Thomas Alva Edison sama Nikola Tesla. Golek ketemu tukaran iku gitu ya. Yang siji brengsek, yang siji gendeng ya. Wah, iku wis lah iku ya. Jadi saintis brengsek itu penuh banyak orang-orang brengsek itu. Kayak aku ini. Yo, kamu lo iya lah, aku ini ngakui lah, aku itu brengsek dari dulu. Wes lah, tuh orang ketemu aku pengen muring-muring, pengen ngaplok, pengen ngamuk, lah iya gitu. Ya, nah, Beautiful Mind ya, di film Beautiful Mind, siapa namanya? Eh, John Nash itu. Lo John Nash itu schizophrenia gitu. Ya, John Nash itu schizophrenia. Dia tuh benar-benar gendeng, gila dia gitu. John Nash itu ya, dia itu ahli matematika, terus kemudian dia itu apa namanya mendapatkan Nobel ekonomi ya itu ya Nobel ekonomi itu John Nash itu. Loh, dia tuh schizophrenia. Lah, schizophrenia gangguan mental enggak? Iya gangguan gitu. Nah, John Nash itu geblek juga ya. Dia pernah berobat ke psikiater, disuruh minum obat. Enggak diminum, disembunyiin itu. Kenapa? Karena alasannya dia pada saat kumat maneh. Kumat maneh. John Nash itu kumat lagi, kambuh lagi gendengnya terus ketemu psikiaternya. Lu kamu nggak minum obat? Enggak minum. Kenapa? Ya aku nggak bisa merespon istriku. Jadi dia itu akhirnya hubungannya sama istrinya itu renggang gara-gara obat schizofrenianya itu ya. Jadi ya saya tidak bisa merespon istri saya gitu. Makanya tidak saya minum obatnya. Loh, dia itu bukannya konsul lagi ke dokter psikiaternya, saya ini nggak bisa merespon istri saya. Lah kok diputusi dewe? Memang dia ahli matematika, tapi dia nggak ngerti soal obat-obatan
psikiatri gitu. Itu contohnya gitu. Serahkan kepada ahlinya. Tapi ngomong-ngomong Jones lah, wong dia itu geblek ya, orang dia gendeng ya, memang penalarannya ya gitu ya. Ya memang jadi akhirnya pernah dia menyembunyikan obat-obatnya dibuang gitu, tidak diminum gitu. Sampai kumat mana dia merasa jadi agen CIA gitu ya. Loh, dia, dia merasa jadi agen CIA gitu ya. Wah, dia memberikan laporan-laporan dicekek nang kotak pos kosong. Pokoknya geblek lah. Nah, ya, ini Jones ya itu. Jadi saintis gangguan mental itu banyak itu ya. Banyak itu. Contohnya lagi Alan Turing. Alan Turing itu dia gangguan mental, Alan Turing itu. Sampai akhirnya dia depresi dan bunuh diri. Tapi depresinya dia itu salah satu faktor yang memperberat adalah pada saat dia disuntik atau mendapatkan terapi hormonal gitu ya. Iya, itu ya siapa namanya Alan Turing. Nah, sampai tahun 51 di Inggris gitu ya. Sampai tahun 50 itu yang namanya homoseksual itu kejahatan kriminal itu. Itu warisannya Ratu Victoria. Ya, ya itu. Ratu Victoria. Nah, yang melaporkan bahwa dia homoseksual siapa? Temennya loh ya, geblek ya gitu. Temennya dilaporin karena memang waktu itu yang namanya apa namanya homoseksual itu di Inggris itu dianggap kriminal gitu, dilaporkan dan dia diadili itu. Jones itu diadili dan karena diadili dia disuruh milih, kamu dihukum di penjara atau di terapi apa namanya estrogen gitu. Wah, kena estrogen, depresinya memuncak, bunuh diri dia. Itu salah satu contoh yang namanya saintis yang gangguan mental gitu. Jadi gangguan mental itu adalah itu ya itu Alan Turing itu Alan Turing itu betul-betul ya Alan Turing itu kayak kasihan lah itu ya. Nah itu gangguan mental. Tesla, itu, loh, Einstein itu juga termasuk Einstein itu termasuk dengan segala macam kebrengsekannya gitu. Banyak lah yang namanya saintis brengsek itu. Saintis yang nggak brengsek itu sedikit itu. Contohnya itu apa namanya Charles Darwin gitu. Charles Darwin itu orangnya cool gitu ya. Carl Sagan gitu. Itu orangnya baik banget lah itu ya. Carl Sagan itu ya. Itu adalah itu apa namanya? Saintis yang nggak brengsek kan brengsek banyak gitu. Ya brengsek itu adalah salah satu bentuk gangguan mental ya. Lah iya. Richard Dawkins itu ya bikin orang marah aja dia itu. Richard Dawkins itu bikin orang marah. Jadi dia njaluk live kok. Wong ngerange tok, Mas. Lapor dia itu lapor, metu itu lapor. Be aku bales. WA. Loh, gini, aku gak mau coba WA, aku atusan loh. Kan WA ada yang sik Dian. WA apa ya? Iki gagal live mau memberitahu ana WA tok kurang. Kon iki gaplek. Wong gaplek Iya, Teh. Wong mosok ikut perkara takon WA lho. Apa iki? Jangan kurang aja. Ya, mbak tak baca. Oke, WA yang tumpuk itu oke, tak baca. Ya, tak baca. Ya, wes. Enggak tahu. Oh, niki. Liga play Indian nih, mek takon WA tok. Yes, wes. Arek iki Cacili gak teli deh. Cacili gak teli. Gaple Indian. Ya, kita kembali ke lanjut pertanyaan, Dok. Wah. Andi mau.
Ini dok, dok, Mas, misal sejak mula sudah ada gangguan mental, apakah kalau hamil dan melahirkan lebih berpotensi kena baby blues? Kalau kena baby blues, gini ya, tergantung lah ya. Tidak semua gangguan mental itu berujung pada baby blues gitu ya. Misalkan orang sadis gitu ya. Oh, ada loh perempuan sadis itu banyak gitu ya. Lah ini kan gangguan mental. Ini tidak Termasuk ada dia urusannya ini dengan dok. baby blues itu. Itu sadis itu ya. Gitu. Ya itu tapi kalau misalkan memang apa namanya bakat bipolar atau bakat depresi gitu ya, ya bisa. Bahkan baby blues itu perlu dicatat bahwa orang ini punya bakat depresi gitu ya. Baby blues itu beberapa saat hilang, paling lama 2 minggu hilang dia gitu ya. Tuh, itu ya. Jadi kalau gangguan mental kan akeh tuh ya, banyak. Gangguan mental itu banyak. Tidak semua gangguan mental itu berujung pada baby blues. Nah, sedikit sekali. Tapi misalkan ada bipolar, depresi, itu sangat mungkin dia berujung pada baby blues. Gitu ya. Anxiety bisa sembuh? Enggak bisa. Gitu. Namanya sakit kok bisa lah gitu. Oke dok, tanya lagi. Waham, paranoid, dan kepribadian paranoid bedanya apa dok? Lu waham itu kamu merasa waham itu kan waham itu macam-macam, ada yang namanya waham kebesaran gitu ya. Banyak orang waham kebesaran tuh. Jadi kalau ngomong itu dia wah pokoknya wis lah wis paling top lah. Wis turunan bangsawan dia wis kere sing diomongno wah aku iki mbah-mbahku biyen walah sing ngomongnya ngono. Kere ngono. Buahku soge padahal ya gak. Wah, itu waham gitu. Ada waham ketuhanan, ya ada waham ketuhanan itu ada gitu waham. Termasuk itu loh, wong sing tenaga dalam lek disuruh tiba-tiba itu paham itu. Lho temenan iki ngono. Iya iku. Oh, belajar kadang suruh ngeblak. Kon iku lho ngono. Ngono. Iku paham iku. Oke, Banyak waham. dok, lanjut. Hmm. Nih, soal gairah dok. Kenapa masuk umur 40 gairah hidup jadi kurang bergairah dok? Oh ya, ini sudah kita jelaskan ya. Jadi memasuki umur 40-an itu pada umumnya tidak semua ya. Pada umumnya itu eh, apa testosteronnya laki-laki, terutama laki-laki loh ya. Kalau perempuan enggak. Itu kalau perempuan itu makin tua gairah hidupnya makin tinggi gitu ya. Makin bagus. Kualitas hidup makin bagus. Laki-laki memang demikian. Laki-laki itu pada saat testosteronnya turun, gairah hidupnya akan menurun gitu. Itu ya terus jadi ya itu ya kalau misalkan bapak-bapak umur 40-an itu dari yang namanya dugem tiap hari, kelayapan kemana-mana, mendadak jadi bapak rumahan, itu bukan insaf ya, itu testosteronnya turun gitu ya. Itu gitu ya. Lah kalau testosteronnya terus kemudian semedi makin turun gitu ya, makin turun gitu. Semedi makin turun, wes itu ya, udah. Berarti tinggal tambahi testosteron juga. Tambahi. Iya. Oke. Apa nih? Naik lagi. Gitu. Dok, citikolin itu ke cara kerja dan manfaatnya di otak gimana? Berguna untuk kesehatan mental Siti ya? Colin, loh, Seta, ini gini, CDP Colin, CDP Colin atau City Colin itu cara kerjanya adalah memperlancar peredaran darah mikrovaskuler gitu ya. Jadi
apa namanya, pembuluh darah yang kecil itu terus kemudian eh, apa namanya, penetrasi atau masuknya sel pembuluh darah, terutama sel darah gitu ya, bisa masuk memperbaiki pembuluh darah yang kecil. Jadi itu memperbaiki fungsi mikrovaskuler. Jadi vaskular pembuluh darah kecil-kecil itu yang di apa namanya, yang diperbaiki pada sitikolin gitu ya, sitikolin. Jadi CDP-kolin itu eh, tahun berapa ya itu? Aku tas lulus dokter lah itu ya. Itu awal-awal ya, tahun 80-an, 87, 88 itu pertama kali ada obat-obat CDP-kolin gitu ya. Itu memperbaiki mikrovaskular gitu. Jadi itu waktu itu awal-awal itu diberikan pada orang-orang dengan gejala-gejala dan tanda-tanda stroke gitu ya, baik selama stroke maupun pasca stroke gitu ya. Itu jadi memperbaiki mikrovaskular, lebih lebih kecil dari misalnya reotal. Kalau reotal itu memang untuk memperbaiki eh, penetrasi dari sel darah merah. Jadi reologi efek namanya kalau dalam dunia kedokteran itu reologi efek. Jadi sel darah merah itu bisa sampai ke perifer lebih jauh. Nah, obat-obat manitol itu juga demikian. Manitol itu memperbaiki yang namanya memiliki fungsi reologi efek, manitol gitu ya. Manitol itu memiliki reologi efek. Nah, tapi manitol itu bekerjanya dengan karena diberikan manitol itu menarik air dari luar pembuluh darah ke dalam pembuluh darah gitu ya. Menarik air dari interstisial sel pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya lebih membesar karena ada ketambahan air. Nah, akhirnya penetrasi dari sel-sel darah merah itu dia bisa masuk lebih dalam. Itu reologi efek. Dan manitol itu juga membuat yang namanya sel eritrosit itu lebih lentur gitu. Jadi lebih bisa masuk. Tapi kalau yang namanya CDP-kolin atau sitikolin tadi itu pada pembuluh darahnya ya, yang di bagian pembuluh darah yang kecil tanpa mempengaruhi pembuluh darah yang besar gitu. Jadi sitikolin itu tidak menyebabkan terus kemudian dilatasi terus tekanan darahnya turun, itu enggak gitu. Iki kok kok rodok koyok pertanyaannya wong S3. Ini ceritanya adiknya itu dapat obat itu dari psikiater katanya gitu. Oh, ya, ya, ya. Mungkin dia menemukan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu. Misalnya ya ada degenerasi, pernah stroke gitu ya, gitu. Tapi itu tidaklah, itu bukan secara langsung obat untuk anti anti misalkan anti apa namanya? Oh, anti halusinasi atau itu bukan psikogenik ya. Mar, nah ngomong apa Mar? Nah ngomong apa gue? Oh, Lapo ya. iki? Wim, Lah ini aku mau turut. Mar. Yo sesuk neh tanggal 27. Ya ngomong. Aku mau melu ya Lah iki melu empati apa? Wim. Arek iki ngejak saiki jam piro ae lho. Wah, jam saenae. Aku Jumat dek kowe aku. Ketake dok, ketake. Enggak. Tapi iki ya damar iki WhatsApp kewaca lho. WhatsApp dia kok ketumpuk ya wis kesedihan. Ya apa sedian nek kuwi dok ya. Iya, Iya. Ya Wim. Melu. Koncoku sing WhatsApp gak tak waca iku akeh. Ora koca ya dok ya. Akeh koncone berarti. Terus apa Mar? Takon apa? Oke. Mau apa melu empati awakmu dari loro apa gangguan. Yang penting ojo lali ngombe obat Wim. Kayak iki lho obat iki. Oh iya. Sakjane iki ya. Sakjane iku ya tanpa disengaja, tanpa disetting. Iku sing jenenge sing igile ambek aku wong gendeng kabeh kowe. Amar. Dian. Kok gendeng kabeh itu. Dian barang itu. Enggak tahu itu. Ya gak sengaja sih iku.
Gak sengaja, tapi ya akhirnya igian be. Kowe iki wong gendeng kabeh. Iya, nggak apa-apa. Yang Hebat, penting ojo hebat. lali ngombe obat. Iya. Ya, Dok. Apa? Karena berarti aku Oh. ora berobat aku. Aku ora berobat. Woi, Ya oleh orang berubah iki piye? Lho, penyakitnya kamu gak ono obate, percuma. Eh. Jane, ono. Hebat. Oh iya ya. Neng gak mari ngombe iki, Wim. Apa? Wih, enak iku. Konco iku enak iku. Rasa pamer terus, Cuk. Rasa pamer terus. Terus dek takon. Waktu nendang dek takon. Oke, Dok. Dan takon waktu nendang. Dok, iki saiki nek misale wong apa jenenge membedakan DE meningkat apa ora kualitas hidupnya setelah berkunjung ke fasilitas kesehatan ki kepiye, Dok? Gini, kualitas hidup itu ada ukuran-ukuran objektifnya gitu. Ada ukuran-ukuran objektifnya itu ada. Individual? Individual dan komunal. Jadi yang namanya kualitas hidup itu bukan hanya individual, ada individual dan komunal. Itu ada parameter-parameternya. Quality of life itu ada parameter-parameternya. Nah, kalau individual, kalau untuk diri sendiri ngukurnya gampang. Seberapa banyak kita merasa terganggu, ya. Apapun gangguannya itu, ya. Seberapa banyak kita merasa terganggu. Entah dengan kondisi kita sendiri atau dengan kondisinya orang lain. Itu adalah parameter utama yang namanya quality of life gitu ya. Nah, kalau komunal itu kamu itu ganggu orang apa enggak? Itu adalah masuk dalam kualitas hidup. Jadi kalau misalnya ini ya, sementara ini kok ada? Iya, misalnya kita tahu yang namanya negara paling bahagia itu adalah Finlandia, ya, Finlandia. Tetapi quality of life nomor 1 adalah Belanda, gitu. Belanda, gitu ya. Belanda. Bagaimana orang Belanda itu tidak mengganggu satu sama lain dan dia merasa nyaman hidupnya. Ada parameter-parameternya. Nanti cari aja itu ya, yang namanya variabel-variabel dari ukuran-ukuran quality of life itu ya. Jadi ya kayak orang Belanda gitu. Aku pernah itu dari NKI, Netherlands Cancer Institute. Dari Netherlands Cancer Institute itu karena mepet nggowo barang akeh, wis lah gak usah numpak tram, aku tak nggawe taksi aja. Nah, taksinya itu orang Maroko yang lahir di Belanda gitu, di Belanda. Orang Maroko lahir di Belanda. Orang Maroko yang lahir di Belanda. Dia ngomong, waduh, memang orang-orang di sini tuh kualitas hidupnya itu tinggi. Loh, kenapa gitu? Ya memang perilaku kultur kami itu yang membuat kita tuh kualitas hidupnya jadi rendah. Kenapa? Ya tadi itu misalnya mereka itu kalau orang tua itu tidak pernah mempermasalahkan anaknya enggak telepon 3 hari, 4 hari, 5 hari. Karena orang-orang tua di Belanda itu merasa kalau anak-anaknya itu tidak ada kabar, berarti kabarnya baik gitu. Kabarnya baik gitu. Ya, ukuran yang demikian membuat orang-orang tua di Belanda kualitas hidupnya jadi tinggi. Dia tidak cemas. Kenapa? Kalau anaknya nggak ada kabar, artinya kabar baik gitu. Nah, memang demikian. Jadi kalau memang nggak ada kabar ya kabar baik itu. Makanya kalau kita lihat di Belanda itu orang tua-tua itu belanja sendirian pakai skuter. Dia nggak bisa jalan pakai skuter. Skuternya itu bukan dipakai gaya-gayaan terus tuabrak gitu ya. Di Indonesia itu skuter kayak gaya-gayaan. Anak kecil naik skuter tuabrak wong wedok liyane gitu ya. Wes sekarang itu ada bukan hanya emak-emak, itu anak bocil-bocil gawat itu ya pakai sepeda listrik itu bahaya. Nah, Bocil kematian, Dok. ya itu yang namanya orang-orang tua lanjut usia di Belanda itu ke pasar tiap hari sendiri bawa skuter gitu ya. Sudah sendiri gitu. Coba kalau di Semarang itu dirasani ku anake nang ndi to. Gitu ya. Itu yang membuat kualitas hidup komunal jadi tidak bagus. Tetapi kualitas hidup komunal di situ bagus itu gara-gara itu tadi
kualitas individual yang bagus juga gitu. Ya itu. Lah, kalau kamu nggak ngabarin emakmu 2 minggu, wah, dianggap gimana 2 minggu nggak ngabari, wah, gitu ya, ngomel dia gitu. WhatsApp nggak dibaca ngamuk, lebih ngamuk lagi dibaca nggak dibalas lah itu ya gitu. Ya gitu loh. Itu kalau Dian mau WhatsApp gak dibaca ngamuk gitu ya. Berarti itu Gangguan nek mental. individual nek MMPI gitu bisa ini nggak, Dok? Bisa. MMPI itu termasuk melihat satu kebahagiaan dan quality of life. MMPI ya. Ya. Kalau MMPI itu adalah bisa melihat yang namanya kebahagiaan dan quality of life. Jadi variabel-variabel dari sekitar 300 pertanyaan MMPI itu bisa disimpulkan atau bisa dibuat ukuran menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan seseorang itu bahagia atau quality of life-nya bagus enggak. Nah, di Indonesia kan yang ada yang sudah disesuaikan dengan orang Indonesia namanya TKMI, KMI, tes kesehatan tes kesehatan mental Indonesia. Ya sekitar 400 pertanyaan. Terus kalau di Ya, 400 pertanyaan. Jadi dari 400 pertanyaan itu bisa kita pakai untuk menentukan sebetulnya quality of life seseorang itu indeksnya berapa, kebahagiaan indeksnya berapa gitu ya. Oke, Dok. Tos. Matur nuwun, Dok. Tos. Ternunin. Oke, sama-sama. Dok, pertanyaan tadi mana ya? Ini masalah semangat hidup, Dok. Doa kesing rapingin urip piye? Dok, kalau Kenapa? ini loh ada kalau udah di tahap bosen ngapa-ngapain, itu gimana ya, Dok? Biar semangat lagi, biar semangat hidup karena. Loh, berarti dia masih punya gairah loh sebetulnya. Gitu ya. Sebetulnya itu dia punya gairah. Biar semangat hidup gimana? Jadi dia itu sebenarnya nggak bosen. Ya itu. Cuma nggak nemu aja. Kehidupannya itu, kualitas hidupnya itu jelek gitu ya. Kualitas hidupnya jelek. Jadi kalau ya bahwa kita itu, kalau gini loh ya, pertanyaanmu itu nggak bisa aku jawab. Loh, aku itu loh nggak tahu kamu gimana gitu ya. Jadi aku tidak bisa memberikan saran apa-apa loh, nggak tahu gitu ya, gitu. Nggak tahu gitu ya. Kalau nggak tahu itu ya coba lah ya. Ya ini juga belajar. Kalau nggak tahu, mingkem mau lambemu, ya. Ojo ngekei saran. Jangan memberikan saran yang apa yang kamu nggak tahu. Kayak tadi itu tanya gimana? Lah aku nggak tahu kehidupanmu itu. Ya, tanya kalau memang itu dirasa tidak bermanfaat atau merasa tidak nyaman, konsul ke psikiater, ke psikologi. Loh ini loh di sini itu ada psikiater yang apa namanya? Itu apa namanya? Psikiater yang menurutku bagus sih ya itu. Menyempatkan dirinya menyediakan waktunya untuk konsultasi online. Lho ono lho. Iku lho Dokter Santi itu lho itu. Coba hubungi Dokter Santi. Beneran itu ya. Beneran itu. Nah itu ada. Nah kalau aku ya enggak, yang pertama, ya, akunya dokter bedah saraf gitu ya. Neuroscience, loh, neuroscience itu science itu ya. Science aplikasi dari kesehatan itu yang paling kompeten ya dokter psikiater gitu ya. Itu psikiater gitu. Loh kalau saya ini kan membahas dari sisi sainsnya gitu. Makanya ya itu mau sakarep-karepmu gitu ya. Karena aku bukan psikiater gitu. Kalau dokter psikiater tentu akan nanya karena dia memang tugasnya dia gitu. Ya makanya tadi itu kalau ada orang sudah ke psikiater terus kemudian nggak mau minum obatnya, ya tambah tak selatak ini. Kalau tanya ke dokter Santi ya Santi psikiatri itu ya nggak bakalan. Mulutnya dokter Santi itu bagus nggak kayak lambeku ini gitu ya. Gitu ya itu. Oke, lanjut di pertanyaan terakhir mana tadi ya?
dari Ayu. Dok, apa benar bunuh diri lebih baik dilakukan laki-laki dibanding wanita? Kalau benar, kenapa? Secara statistik iya sih gitu. Kira statistik itu bermacam-macam ya. Kalau di Jepang ini memang lebih banyak laki-laki gitu ya. Gitu. Itu kalau di Jepang ini banyak laki-laki karena di Jepang ini bunuh diri bukan didominasi oleh orang-orang yang apa namanya depresi, tidak. Ini karena budaya di sini. Tapi undang-undang Harga yang diri. baru itu, ya kalau undang-undang yang baru itu yang sedang setelah Shinzo Abe yang dibunuh itu kemarin itu yang mengangkat Menteri Kesepian Ketembak. itu mereka ya ditembak itu mengajukan usul bahwa yang namanya undang-undang yang disahkan itu orang Jepang yang bunuh diri itu yang sepuku itu bunuh diri karena malu itu boleh bunuh diri kalau sudah diputuskan oleh pengadilan loh ya geblek ya antik lah wong Jepang ini emang kalau dulu nggak Oh, apa-apa aturan. memang bunuh diri itu boleh gitu ya ini orang Jepang antik nah di Jepang ini sepuku itu hampir ya 90% ke atas ya orang laki-laki sepuku itu orang Indonesia kenalnya dengan harakiri gitu ya. Orang Jepang Kiri. nggak kenal harakiri ya. Sepuku itu adalah bunuh diri karena malu gitu ya. Tapi nah ya tapi karena bunuh diri di Jepang itu banyak ya itu yang laki-laki. Jadi akhirnya secara statistik ya laki-laki itu bunuh diri lebih banyak gitu ya. Tapi kalau karena depresi laki-laki dan perempuan sama gitu. Dok, yang ini, mbaknya ini. Dok, saya female, 23 tahun, bipolar. Kenapa bipolar bikin libido makin tinggi, dok? Nggak selalu itu. Nggak selalu. Bipolar bisa libidonya tinggi, bisa makin rendah gitu ya. Tidak selalu. Tetapi obat mungkin karena obat-obatnya itu bisa mempengaruhi gairah lo ya gitu. Gitu ya. Gitu. Oh lambene ical glon ngacengan oh. Kan dia cewek, female, cok, female. Misal female dia cewek, ngatain. Sekali cewek ngatain kan. Sorry, ajar dok, rasa beda. Oke. Apa nih dok? Oh iya dok, tadi ada yang tanya yang terakhir lah. Sapan sindrom mau di dok, kalau Sapan sindrom itu ketika tua, apakah juga akan mengalami pikun? Ya gini loh ya, Sapan sindrom itu jarang lah anak Sapan sindrom itu terus kemudian dia survive sampai dewasa itu jarang gitu. Ya, jarang. Orang Sapan sindrom itu kebanyakan nggak jadi apa-apa kok gitu. Nggak jadi apa-apa. Karena kemampuan dasar yang dibutuhkan sebagai anggota komunitas dia nggak punya gitu. Anak Sapan sindrom, bayangin aja anak Sapan sindrom dari kecil dianggap sebagai punya kelebihan gitu ya. Malah teman-temannya sekolah dia nggak sekolah gitu. Bayangin aja orang nggak sekolah, nggak lulus SD, nggak lulus SMP, mau kerja jadi apa gitu. Ya, gitu ya. Itu jadi Sapan sindrom. Tapi apakah Sapan sindrom itu bisa bisa mengalami demensia atau Alzheimer? Bisa, nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan. Ya. Bisa aja dia terus kemudian demensia, terus. Lagi pula orang Sapan sindrom itu bukan terus dia itu kognitifnya bagus, enggak. Kemampuannya itu aneh-aneh itu, kemampuan bisa menentukan jam nggak tanpa melihat arloji gitu itu. Apa itu? Untuk apa? Ya mending kita beli arloji daripada bawa anak-anak yang kayak gitu, capek. Mengasih makannya susah itu. Arloji murah itu. Terus ada yang bisa ngitung cepet 120 kali 430 bisa. Ya tetep aja
aja lebih efektif kalkulator, efisien gitu, nggak kasih makan gitu, nggak ngambekan gitu, gitu. Bayangin aja kamu mempekerjakan anak Sapan sindrom sebagai apa namanya kasirnya Indomaret. toko gitu, anaknya lapar ya lah macet tuh, macet kalkulatormu gitu ya. Jadi orang Sapan sindrom itu kebanyakan mereka justru tidak punya keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup sebagai anggota komunitas. Itu persoalannya. Tapi apakah Sapan sindrom itu kalau tua bisa mengalami apa namanya tadi itu demensia lah, terus kemudian kepikunan, nggak bisa gitu. Ya, Wim, apa, Wim? Ya nih, ngomongin anak teman Dok. Itu anak teman Apa? masih anak teman masih 6 tahun, suka naik lemari, loncat Lu sana kayak aku sini. dia. Kayak aku dia. Lu kayak Aduh. aku. Gitu. Aku dulu juga gitu. Umur setahun naik lemari. Gitu. Tapi ya bukan ketagihan adrenalin yang nggak gitulah cara berpikirnya gitu ya. Enggak lah, enggak ada ketagihan adrenalin itu enggak Ketagihan. ada gitu ya. Sopo itu ngomong ketagihan adrenalin itu. Berarti wajar Dok ya? Apa gimana? Loh ya bukan wajar, itu adalah variasi. Tapi ya jangan dibiarkan, itu bahaya gitu. Loh bahaya gitu. Loh iya, aku ini loh Wem, umur 8 tahun loh, patah tulang 4 kali gitu ya. Umur 8 tahun udah patah tulang 4 kali gitu. Ya, bukan ketagihan adrenalin loh ya. Apa namanya perilaku yang membahayakan itu ya perlu dia apa namanya perlu dijaga. Meskipun aku tuh sudah punya pengasuh sendiri, tapi ya pengasuh meleng ya tiba bisa aku menek wit jatuh gitu ya. Umur 6 tahun itu pertama kali jatuh, patah tulang satu gitu ya. Terus kemudian ya kira-kira 3 bulan kemudian itu sembuh gitu ya. Nah, itu pas posoan Wim, dekat-dekat lebaran. Naik pohon, tiba jatuh patah kanan kiri tangan gitu itu. Nah ya itu kan karena nggak kenal bahaya gitu ya, ya harus dia apa namanya dijaga, didampingi gitu ya. Anak-anak seperti itu ada perlu pendampingan. Tapi pas patah tulang tuh nangis nggak Dok? Hah? Enggak, Oh, enggak, kan aku nggak nangis itu, nggak nangis itu. Oh itu lu anyar mana itu? apa? Dokternya sing ngomong jari gara-gara ibuke meteng ditodong pistol. Iku dokternya sing loro itu dokternya suruh konsul ke dokter psikiater. Wah, enak aja ngambil kesimpulan itu. Ngambil kesimpulan. Jadi pasti mainnya kan Dok, mainnya. Wem, sak jam Wem, Yo, pisan Wem. iya Dok, Wem. ya Dok. Oke. Ya wes Dok. Oke. Makasih Dok Oke. untuk malam hari ini. Ya, Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Makasih Dok.